Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pertama-tama saya akan mengucapkan puja dan puji syukur kepada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan tetap memberikan kita kesehatan, rizki, dan rahmat. Di tengah pandemi ini, semoga kita bisa tetap survive dan bertahan, tetap menjaga kesehatan, dan juga apapun itu, semoga kita tetap dalam lindungan Allah agar terjauh dari mara bahaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Nasih sudah memberikan tugas ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang reintegrasi saintek ke dalam Islam. Oke, jadi yang pertama-tama itu sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi sains sesungguhnya adalah bagian integral dalam Islam. Namun, disebabkan oleh pandangan yang tidak utuh kepada Islam, kemudian muncul pandangan tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Paradigma pemisahan antara saintek dan Islam makin kuat atau makin menguat setelah melihat Barat, Eropa menganut sekularisme dan berhasil menghela kemajuan material. Ajaran gereja bahkan dianggap sebagai penghambat kemajuan karena kebenaran ajaran Tuhan telah bercampur baur dengan berbagai mitos yang dibuat-buat. Jadi oleh orang Eropa aja ajaran gereja dianggap jadi penghambat kemajuan peradabannya karena kebenaran ajaran Tuhan telah bercampur baur dengan berbagai mitos yang dibuat-buat. Tidak sedikit ilmuwan alam yang menemukan temuan-temuan baru dianggap sebagai penganut aliran sesat. Jadi banyak ilmuwan yang menemukan temuan baru dianggap menjadi aliran sesat. Jadi banyak yang menyebut aliran sesat lah kalau ada penemuan baru. Sejarah Islam mencatat bahwa puncak peradaban Islam yang di dalamnya terdapat puncak kemajuan sains dan teknologi atau saintek yang terjadi di era kepemimpinan Al-Ma'mun tercapai karena sinergitas antara kekuasaan dengan ilmuwan. Penguasanya adalah juga pencinta ilmu yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber inspirasi utama sejarah capaian keilmuan yang menghasilkan puncak peradaban dunia. Inilah yang mesti diulang oleh umat Islam, sebab sejatinya masih sangat banyak inspirasi saintek di dalam Islam. Jadi banyak itu inspirasi saintek di dalam Islam itu tidak sedikit, banyak. Jadi masih banyak inspirasi saintek di dalam Islam yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan sekarang dan di masa depan. Jadi sangat penting lah, gitu, harus kita wujudkan. Karena itulah saintek itu sangat penting, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut banyak memberi pengaruh positif dan negatif dalam aspek kehidupan. Pada tingkat mahasiswa atau dosen misalnya mereka tanpa bersusah payah mendapatkan buku-buku penunjang mata kuliah. Cukup dengan bermodalkan handphone saja sudah bisa mencari sumber-sumber ilmu. Mungkin seperti contohnya sekarang kayak udah ada handphone kan, Android lah, komputer dan barang elektronik lainnya seperti laptop dan internet lah. Pokoknya udah ada internet itu jadi gampang lah. Dia dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tentu selain melahirkan efek positif, saintek juga dapat meningkatkan dampak negatif
tak jarang ditemukan seorang anak atau manusia lah yang larut dalam permainan yang diinstal seperti game mungkin Mobile Legend, PUBG atau Free Fire atau semacamnya. Jadi ada lah misalkan seorang anak terlalu terlena di dalam game itu, terlalu bermain game dengan handphone, dengan komputernya itu. Jadi dia menghiraukan panggilan ayah dan ibunya, dicuekin aja tuh. Jadi dia terlalu asik dengan dunianya sendiri gitu. Bahkan mereka pun sampai lupa belajar, makan, mandi, dan lain-lainnya. Selain itu, betapa banyak orang cengengesan dengan dirinya sendiri karena kemajuan teknologi kan, kayak ngomong sendiri ke HP gitu, kayak bukan ngomong sendiri sih ya, kayak ketawa di dalam HP, diketawain gitu. Jadi ya itulah sisi negatif yang dihasilkan dari saintek dalam kehidupan masyarakat. Itu perlu mendapat perhatian lebih intensif. Seorang muslim harus senantiasa mengingatkan saudara muslim lainnya jangan sampai mereka jauh dan lalai bahkan lupa dengan visi dan misi hidupnya itu. Dan bukan itu saja, masukannya pemikiran barat melalui media televisi, menjelajah situs-situs internet, mengkonsumsi majalah-majalah terbitan barat, dan berintegrasi dengan orang-orang tidak ada jaminan seorang tak terkontaminasi pikirannya. Jadi, orang yang tidak tahu bagaimana cara bermain dan tujuan utama permainannya itu, jadi kayak yang tidak ada tanggung jawab dalam diri gitu, jadi akan terlena oleh saintek tersendiri. Jadi dalam Islam kita harus tahu porsi-porsi batasannya itu. Kita harus tahu harus bagaimana sih kita menerapkan saintek dalam kehidupan kita itu. Jadi jika itu sebuah jadi sebagai seorang muslim yang baik harus bisa membedakan antara yang baik dan benar, dan baik dan buruk. Yang untuk diri dia harus bisa mengendalikan dirinya lah. Jadi harus, walaupun ya kita tahu perkembangan zaman, meski tahu gitu ya, karena kita harus bisa mengendalikan sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi sains. Sesungguhnya adalah bagian integral dalam Islam. Namun disebabkan oleh pandangan yang tidak utuh kepada Islam, kemudian muncul pandangan tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Paradigma pemisahan antara saintek dan Islam makin kuat atau makin menguat setelah melihat Barat, Eropa menganut sekularisme dan berhasil menghela kemajuan material. Ajaran gereja bahkan dianggap sebagai penghambat kemajuan karena kebenaran ajaran Tuhan telah bercampur baur dengan berbagai mitos yang dibuat-buat. Jadi oleh orang Eropa aja ajaran gereja dianggap jadi penghambat kemajuan peradabannya karena kebenaran ajaran Tuhan telah bercampur baur dengan berbagai mitos yang dibuat-buat. Tidak sedikit ilmuwan alam yang menemukan temuan-temuan baru dianggap sebagai penganut aliran sesat. Jadi banyak ilmuwan yang menemukan temuan baru dianggap menjadi aliran sesat. Jadi banyak yang menyebut aliran sesat lah kalau ada penemuan baru. Sejarah Islam mencatat bahwa puncak peradaban Islam yang di dalamnya terdapat puncak kemajuan sains dan teknologi atau saintek yang terjadi di era kepemimpinan Al-Ma'mun tercapai karena sinergitas antara kekuasaan dengan ilmuwan. Penguasanya adalah juga pencinta ilmu yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber inspirasi utama sejarah capaian keilmuan yang menghasilkan puncak peradaban dunia. Inilah yang mesti diulang oleh umat Islam, sebab sejatinya masih sangat banyak inspirasi saintek di dalam Islam. Jadi banyak itu inspirasi saintek di dalam Islam itu, tidak sedikit, banyak. Jadi masih banyak inspirasi saintek di dalam Islam yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan sekarang dan di masa depan. Jadi
sangat penting lah, gitu, harus kita wujudkan. Karena itulah saintek itu sangat penting, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut banyak memberi pengaruh positif dan negatif dalam aspek kehidupan. Pada tingkat mahasiswa atau dosen misalnya ya, mereka tanpa bersusah payah mendapatkan buku-buku penunjang mata kuliah. Cukup dengan bermodalkan handphone saja sudah bisa mencari sumber-sumber ilmu. Mungkin seperti, ya contohnya sekarang kayak udah ada handphone kan, Android lah, komputer, dan barang elektronik lainnya seperti laptop dan ya internet lah. Pokoknya udah ada internet itu jadi gampang lah, jadi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tentu selain melahirkan efek positif, saintek juga dapat meningkatkan dampak negatif. Tak jarang ditemukan seorang anak atau manusia lah yang larut dalam permainan yang diinstal seperti game, mungkin Mobile Legend, PUBG atau Free Fire atau semacamnya. Jadi ada lah, misalkan seorang anak terlalu terlena di dalam game itu, terlalu bermain game dengan handphone, dengan komputernya itu. Jadi dia menghiraukan panggilan ayah dan ibunya, dicuekin aja tuh. Jadi dia terlalu asik dengan dunianya sendiri gitu. Bahkan mereka pun sampai lupa belajar, makan, mandi, dan lain-lainnya. Selain itu, betapa banyak orang cengengesan dengan dirinya sendiri karena kemajuan teknologi kan, kayak ngomong sendiri ke HP gitu, kayak bukan ngomong sendiri sih ya, kayak ketawa di dalam HP, diketawain gitu. Jadi ya itulah sisi negatif yang dihasilkan dari saintek dalam kehidupan masyarakat. Itu perlu mendapat perhatian lebih intensif. Seorang muslim harus senantiasa mengingatkan saudara muslim lainnya jangan sampai mereka jauh dan lalai, bahkan lupa dengan visi dan misi hidupnya itu. Dan bukan itu saja, masukannya pemikiran barat melalui media televisi, menjelajah situs-situs internet, mengkonsumsi majalah-majalah terbitan barat, dan berintegrasi dengan orang-orang tidak ada jaminan seorang tak terkontaminasi pikirannya. Jadi, orang yang tidak tahu bagaimana cara bermain dan tujuan utama permainannya itu, jadi kayak yang tidak ada tanggung jawab dalam diri gitu, jadi akan terlena oleh saintek tersendiri. Jadi dalam Islam kita harus tahu porsi-porsi batasannya itu. Kita harus tahu harus bagaimana sih kita menerapkan saintek dalam kehidupan kita itu. Jadi jika itu sebuah jadi sebagai seorang muslim yang baik harus bisa membedakan antara yang baik dan benar, dan baik dan buruk. Yang untuk diri dia harus bisa mengendalikan dirinya lah. Jadi harus, walaupun ya kita tahu perkembangan zaman, meski tahu gitu ya, karena kita harus bisa mengendalikan diri, kita harus tetap menjalankan ajaran Islam. Dan kita sebagai seorang muslim harus saling mengingatkan saja dalam perkembangan saintek ini. Oke, sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada kawan-kawan dan bapak dosen yang sudah menyimak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.